Hai, selamat datang di podcast Ngobrolin Pendidikan bersama aku Rinjani. Semoga kalian enjoy ya dengerin obrolan ini nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga saat suara ini sampai ke telinga kalian, kita semua sedang bahagia ya. Dan sehat juga tentunya. Bagaimana hari-harinya? Apakah terasa berat? Atau jauh lebih lega karena sudah mengikhlaskan segala hal yang di luar kendali kita. Kalian semua keren untuk setiap kuat yang kalian punya. Hari ini aku akan ngobrol ditemenin dua orang keren yang bakal sharing pengalaman dan pandangan mereka tentang krisis pendidikan di Indonesia. Ada Kak Tia dan ada Kak Anissa. Halo, salam kenal semua. Gimana perasaan Kak Tia dan Kak Anissa hari ini? Kita dengerin Kak Tia dulu deh buat kasih tahu ke kita soal perasaannya. Perasaan aku ya? Tentu saja aku senang banget karena bisa diundang di acara podcast ini. Terus aku juga bangga karena ada gitu anak muda zaman sekarang yang masih melek soal krisis pendidikan di Indonesia. Wah, terima kasih Kak Tia. Kalau untuk Kak Anissa sendiri bagaimana? Kita mau dengar juga dong soal perasaan Kak Anissa. Tentunya aku juga senang banget ya. Senangnya tuh kayak, oh akhirnya ada juga podcast yang bahas soal krisis pendidikan di Indonesia. Soalnya tuh aku pernah lihat di suatu perform, apa sih namanya lupa, pokoknya tuh ada seorang anak SMP ketika ditanya dia mengenai kepanjangan NPR, dia tuh nggak tahu. Padahal kan materi itu udah dipelajari dia waktu di bangku sekolah dasar. Terima kasih Kak Anissa. Oke, langsung aja nih. Belakangan ini banyak banget yang ngomongin tentang krisis pendidikan di Indonesia. Aku mau dengerin pendapat Kak Anissa dong, sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan yang setiap hari berinteraksi sama teman-teman sekampus dan sekaligus berperan sebagai calon guru. Menurut Kak Anissa, gimana sih kondisi pendidikan kita sekarang? Wah, ini pertanyaan yang sangat kompleks ya Kak. But, let me tell you, sebagai mahasiswa yang bakal jadi seorang guru, aku melihat perubahan yang cukup drastis. Anak-anak sekarang punya attention span yang jauh lebih pendek. Mereka terbiasa dengan konten-konten singkat di sosial media, seperti TikTok, YouTube Short, dan lain-lain. Nah, imbasnya, kalau diminta fokus baca buku atau ngerjain soal yang butuh analisis mendalam, mereka banyak yang langsung nyerah gitu aja. Wah, keren-keren. Nah, gimana menurut Kak Tia? Benar sekali, itu yang sering aku temukan. Nah, istilah sekarang itu TikTokification of education, di mana generasi sekarang itu lebih tertarik sama konten pembelajaran yang singkat, visual, dan entertaining. Yang jadi masalah, nggak semua materi bisa diringkas jadi 1 menit. Berarti ini tantangan buat sistem pendidikan kita ya? Gimana cara adaptasinya? Betul banget. Tapi yang jadi masalahnya tuh, sistem kita masih kaku. Guru-guru tuh masih dibebani oleh target administrasi yang banyak banget. Kadang aku mikir, waktu yang guru-guru punya tuh lebih banyak buat ngisi laporan daripada mikirin gimana sih bikin pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, aku tambah sedikit nih. Dari riset yang pernah aku baca, 78% guru merasa kewalahan sama beban administratif. Ini yang bikin quality time sama murid itu berkurang. Pada kenyataannya, saat pembelajaran itu tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah difokuskan oleh guru, sehingga guru hanya terfokus sama rancangan pembelajaran dan tidak sesuai dengan metode-metode yang sebenarnya baik untuk anaknya. Wow, angkanya cukup tinggi juga ya. Terus, solusinya gimana nih menurut kalian? Menurutku, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita perlu reformasi sistem pendidikan yang lebih fleksibel. Kedua, pemanfaatan teknologi yang lebih tepat guna. Jadi, bukan cuma pakai teknologi karena trending, tapi yang benar-benar membantu proses pembelajaran. Setuju banget. Dan yang penting, kita perlu mindset shift. Pendidikan bukan cuma tanggung jawab guru atau sekolah. Ini juga tanggung jawab kita semua. Baik orang tua, masyarakat, pemerintah, semua harus terlibat. Speaking of orang tua nih, Kak Tia,
gimana sih cara yang tepat buat orang tua support pendidikan anak-anaknya? Yang terpenting, orang tua itu perlu sadar akan peran mereka yang sangat krusial. Jangan serahin 100% ke sekolah. Di rumah, mereka bisa mendampingi anak belajar, batasi waktu main gadget, dan kasih contoh good learning habits. Percuma kita nyuruh anak rajin baca buku kalau orang tuanya aja tiap hari scroll TikTok kan. Betul banget tuh Kak. Oh iya, aku juga mau nambahi soal solusi konkret nih Kak. Di komunitas guru muda Indonesia, kami lagi mengembangkan suatu platform yang menghubungkan antara orang tua, guru, dan juga murid. Jadi semua bisa tracking progres pembelajaran bareng-bareng. Wah, keren banget nih. Bisa jadi solusi buat masalah krisis pendidikan di Indonesia. Benar, aku juga setuju. Wah, nggak kerasa ya. Ternyata kita udah lama juga ngobrolnya. Sebelum nutup nih, mungkin dari Kak Altia dan Kak Anissa mau kasih pesan singkat buat pendengar kita. Untuk semua stakeholder pendidikan, especially parents, yuk kita mulai dari diri sendiri, ubah mindset bahwa pendidikan bukan cuma soal nilai dan ranking, tapi gimana membentuk generasi yang punya critical thinking, empati, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dan buat teman-teman yang pengen kontribusi di dunia pendidikan, mulai aja dari lingkungan terdekat. Misalnya, bikin study group, sharing knowledge, atau volunteer di komunitas pendidikan ya. Setiap bantuan kecil itu berarti. Perfect. Makasih banyak Kak Tia dan Kak Anissa buat sharingnya yang super insightful. Dan buat kalian yang udah dengerin sampai akhir, jangan lupa like and share podcast ini ke teman-teman kalian ya. See you next episode. Dadah, salam hangat dari Nabi di podcast Ngobrolin Pendidikan.